Kalau menurut saya dulu, kalau nggak salah waktu saya umur ya 8 tahun lah, 9 tahun lah. Ini dulu nih nggak seperti ini Mas. Ini sampah nih nggak ada ini. Bening, airnya bening. Bisa untuk mandi gitu kan. Pokoknya bening lah, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan karena udah orang buang-buang limbah udah kemari kan dari pabrik, jadi ya udah nggak bisa dipakai lah. Sekalinya ada air begini nih, ikan mabuk mulu nih Mas. Ikan mabuk gitu. 15 tahunan air begini. Mulai kotor. Mulai kotor. Biar kata tak umumin Bu, jangan buang sampah di kali. Yang satu bisa, biar kata pasang plang. Yang banyak kan nggak bisa, tetap aja buang lagi gitu. Terus kapan nambung. Semua berangkat dari keprihatinan warga sendiri terhadap masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka kemudian mengkerucutkan itu menjadi 5 masalah besar, yaitu air, sampah, pendidikan, dan kesehatan, serta gizi. Dari situ kemudian kita coba merumuskan 5 program kerja, yaitu pertama adalah program pengolahan sampah dan lingkungan hijau, di mana kita coba bersama-sama warga untuk tidak membuang sampah kali dan mengolah sampah organiknya menjadi kompos, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, kita mencoba program air bersih untuk menyediakan air yang layak untuk dikonsumsi dengan memberikan filter air ya di tiap RT, dan kemudian kita merenovasi MCK supaya air kotor buangan dari MCK itu tidak mengganggu lingkungan, serta membuat sumur resapan supaya untuk mengurangi genangan pada saat banjir maupun genangan hujan. Yang ketiga adalah program swadaya kesehatan masyarakat, karena memang untuk masyarakat seperti di pinggir sungai seperti ini rentan dengan biaya kesehatan yang cukup tinggi, sehingga kita memberikan pelayanan kesehatan baik secara medis maupun akupuntur, dan mencoba membangun sebuah klinik yang ada di tengah-tengah warga yang dapat mereka manfaatkan sendiri nantinya. Yang program keempat adalah program pemberian makanan bergizi. Itu lebih mengarah kepada para balita dan kepada ibu hamil dan menyusui, dengan harapan kita bisa mencegah kemungkinan terjadinya gizi buruk di balita ya. 2 program yaitu swadaya kesehatan dan gizi itu sebenarnya lebih menekankan pada perubahan perilaku menuju kehidupan sehat dari tiap warga. Dan yang keempat, 5 itu program pendidikan lingkungan hidup, di mana di program pendidikan lingkungan hidup itu kita mencoba menggali potensi terutama anak-anak dan remaja. Mereka bisa berlatih musik, berlatih teater, dengan berangkat dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu yang kita dorong ke arah sana supaya masalah-masalah tersebut bisa terselesaikan. Dengan begitu kita berharap warga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa bersama-sama bersatu untuk melihat apa sih permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan mereka secara langsung, dan kemudian mencari solusi-solusi bagaimana caranya mereka bisa memecahkan itu. Sekarang kan udah ada program untuk penggilingan sampah tuh kan, yang basah sama yang kering kan dipilih tuh kan. Jadi yang basah tuh diolah jadikan pupuk gitu loh, dan yang kering itu dibuang ke tempat bak sampah di daerah Tebet gitu loh. Ini pengolahan awalnya gimana, ngomong ke warganya? Itu ada sosialisasi, jadi itu kita buat program untuk pelatihan, jadi kita menyampaikan ke warga itu tentang bagaimana tentang sampah itu sendiri, pemilahan sampah dari rumah masing-masing. Jadi pemilahan sampah itu sampah organik maupun anorganik, sampah basah dan kering itu
kita coba kenalkan jenisnya. Lalu sampah yang basah itu bisa digunakan untuk kompos, bagaimana mengenalkan proses sampah itu sendiri yang dibuat kompos seperti apa. Lalu sampah kering itu ada beberapa sampah yang tidak bisa digunakan, itu sebaiknya gimana, dan ada sampah yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan menjadi barang nilai ekonomis. Jadi mereka kita kenalkan juga gitu. Atang, satu hari kita udah ngumpulin berapa? Satu hari kurang lebih 2 kopi jumbo. Satu hari. Ini satu ininya ada setengah ton satu hari itu setengah ton sampah. Ini tiap harinya sampah dari 5 RT. Yang dijadiin Untuk dijadikan proses kompos untuk sampah organiknya. Semakin lama, semakin menuju 21 hari itu dia semakin panas, gitu. Semakin panas ya dia akan merasa kebakar, warna hitam. Dari taman baru dia akan bisa jadi. Dari 5 hari. Gitu. Nah, sekarang masih dalam proses. Maka sering-sering 2 hari sekali harus diaduk. Biar cepat dia jadi merata. Kalau nggak diaduk dia akan nggak merata. Merata. Bakun kurang ini. Ya berarti dadak me gula doang. Enggak gini harganya satuannya tuh popok berapa? Trainer ini fungsinya atau tujuannya itu supaya mereka bisa melihat bagaimana manajemen atau bisnis suatu kelompok itu bisa berjalan. Maksudnya kedudukan dari ketua, sekretaris, bendahara itu apa fungsinya mereka masing-masing. Kemudian juga melihat karakter dari seseorang ketua. Ada ketua yang dia karakternya itu arogan, ada diktator, ada yang cuek, tidak peduli, juga ada yang demokratis. Jadi mereka bisa melihat seandainya ada salah satu di antara itu, mereka bisa berpikir, seandainya kalau saya ketua, saya tidak akan seperti itu. Itu tujuannya ya untuk manajemen. Sedangkan untuk keuangan itu mereka supaya mengerti tentang pembukuan sangat sederhana, bukan pembukuan yang komplit sekali, tapi yang sangat sederhana. Misalnya tahu bagaimana buku pembelian, seperti itu, buku penjualan, kemudian buku biaya-biaya, bagaimana menghitung laporan laba rugi, seperti itu. Nah, itu memang sangat sederhana, tidak terlalu komplit seperti suatu perusahaan-perusahaan besar. Jadi hanya melihat berapa sih keuntungan bulan itu. Nah, dan di dalam manajemen kelompok ini juga saya mengatakan bahwa ini tidak ada pembagian upah. Karena kalau ada pembagian upah berarti itu bukan merupakan bisnis bersama. Tetapi ada jenjang antara anggota, ketua, sekretaris, dan bendahara. Di dalam bisnis kelompok itu tidak ada jenjang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Terima kasih sudah mau datang teman-teman. Saya nggak tahu mau bilangin apa, tapi dari peserta bagus sekali, banyak cepat mengerti. Saya sangat senang. Mudah-mudahan besok lebih bagus karena besok akan lebih sulit lagi. Harapan saya sih ikut program ini supaya bisa andaikan ada rezeki gitu, bisa ngolah sendiri dan bisa menjual hasil olahan dari hasil sampah itu.
awal dari program Air Bersih itu diawali dengan survei lapangan untuk mencari titik-titik mana yang akan dibangun MCK dan juga titik mana yang akan dibuat toren air. Di Air Bersih itu rencana dari hasil pemetaan pengorganisasian warganya dan juga teknis pembangunan pengelolaan air bersih itu sendiri. Dan keputusan untuk warga yang akan ikut dalam pembangunan di tiap-tiap RT itu diputuskan oleh rapat RT melalui arisan di masing-masing RT yang tiap sebulan sekali, dan juga keputusan RT selain arisan ada rapat-rapat kecil dari warga sendiri untuk menentukan pilihan orang-orang yang akan membantu dalam pembangunan. Sumur sih banyak air bersih, cuma kan ke tetangga kita cuma minta buat masak aja, buat minum. Kalau ini program sumur bersih dari pemerintah Nggak ada. Nggak ada. Malah bikin sumur itu umum, warga bikin sendiri, bikin warga sendiri patungan, pada patung-patungan. Berapa patungannya? Kena berapa ibu? Nggak tentu, minta sumbangannya berapa gitu. Di warga masing-masing juga memang mereka mempunyai sumber air ya, seperti PAM itu hanya kurang lebih 15 warga yang memakai PAM, selebihnya dari air tanah. Jadi mereka tetap punya, tapi kekurangan dari air tanah itu mereka masih memerlukan MCK. Kalau untuk ke depan ya, ini kan MCK yang di sini ini MCK warga khususnya RT 10. Ini menurut saya dengan per hari ini dengan 5.500 liter di toren ini cukup. Dari tim kesehatan itu kita juga mengadakan penyuluhan-penyuluhan untuk mengetahui agar warga juga mengerti kesehatan, betapa pentingnya kesehatan itu, biar dia bisa dari penyakit ini manfaatnya apa, gejala-gejalanya apa, juga apa yang harus dicegah, dan mereka juga biar bisa jauh dari penyakit itu. Ya, biar bisa jauh dari penyakit, juga bisa mengendalikan dirinya untuk berbuat yang lebih maksimal dari penyuluhan itu. Rencana sih dari CM dan GLH ya, kita ingin mendirikan rumah sehat Ciliwung Merdeka atau di klinik Ciliwung Merdeka gitu. Jadi dokter-dokter dulu standby setiap waktu gitu. Dari 5678 tuh udah ada timnya, tim kesehatan dari warga. Jadi dia membantu untuk mendaftarkan atau membantu untuk meracik obat. Jadi saling ada kerjasama. Sebetulnya program penambahan gizi sudah dilakukan dari Oktober 2003. Ada 5 program yang termasuknya itu penambahan gizi. Baru di sini masuk program ada 5 RT, di RT 5, 6, 7, 8, di RW 12, dan di Kampung Pulo di RT 10, RW 3. Masing-masing RT ada 5 tim, 5 ibu-ibu yang akan melakukan dari masak, dari penimbangan, sampai siapa yang bersih-bersihkan, ibu-ibu sendiri yang mengelola dan membentuk kelompok tersebut. 7, 6. Sendalnya apa? Sendalnya? Duduk aja, duduk. Kalau saya sih cuma pengen tahu, masa pikiran saya orang-orang bisa, saya nggak bisa gitu. Kalau saya ke situ ya punya prinsip saya. Emang sih saya benar-benar buta sama sekali sama masalah gizi, kalau kesehatan sih ya kita punya anak ya, pasti ya tahu anaknya semua pengen sehat gitu maksud saya. Cuman kan pengen tahu lebih dalam, kalau pengen tahu yang namanya gizi buruk kayak gimana sih.
Pendidikan yang kami berikan di Sanggar Ciliwung meliputi keterampilan, matematika, musik ada 2, musik sanggar dan perkusi, terus komputer, penulisan sastra, pendidikan HAM, bahasa Inggris, menggambar, mading, pemajalah dinding, perpustakaan keliling yang meliputi 5 RT, RT 5, 6, 7, 8, dan RT 10 di Kampung Pulau Seberang. Terus teater, audiovisual, dan terakhir tabloid. Tabloid di sini kita terbitkan setiap 2 bulan sekali. Sama kayak tadi ngeritem, kalian beda sendiri nggak apa-apa, ntar kalian ada sama. Nah ya. Kami harap mereka bisa mengisi waktu-waktu luang mereka, belajar sini dan terus mengembangkan diri menjadi pribadi yang mandiri. Program musik di Sanggar Ciliwung itu seminggunya itu hanya sekali pelatihannya. Jatuhnya itu pada hari Minggu jam 1. Kita latihan di Sanggar, tepatnya di bawah. Itu teman-teman dari RT 6, 7, 8 sebagian besar subjeknya dari situ. Tapi tidak menutup kemungkinan dari teman-teman kampung seberang, kampung pulau untuk ikut juga bisa hadir. Kita juga punya perkusi, yaitu alat pukul seperti ini, ungu dan jembe. Ini setiap hari Senin kita latihan, tepatnya itu di Kemang Raya. Kita latihan dari jam 2 itu sampai malam. Ya saya mah pengennya emang kampung jadi nggak kumuh gitu. Ini bisa jadi pupuk, sampah-sampah kering bisa dijual untuk kebutuhan kita sehari-hari juga, Mas. Saya berharap kalau di kampung ini justru nanti bagaimana pemukiman ini lebih bersih, lebih tertata, lebih menghargai terutama sungai tempat kehidupan, artinya sungai terjaga dari masalah sampah, penyakit, dan menghindari penyakit, lalu kekumuhan, lalu juga dari banjir, masalah banjir juga. Harapannya ke depannya agar warga bisa ya memahami pentingnya air bersih untuk tidak boros dalam penggunaan, sebab air bersih ini penting untuk kehidupan warga sehari-hari. Harapan lebih ke depannya warga ingin mengolah air bersih dari kali sendiri. Mintanya sih biar kebersamaan, jadinya rasa memiliki gitu. Jadi mereka lebih tahu balita yang mana yang kurang sehat, kurang ini, jadi ibu-ibu yang lebih terpantau sendiri. Ya mudah-mudahan sih anak-anak dapat semua pendidikan atau materi atau ilmu yang diberikan Sanggar Ciliwung sendiri, dan mereka bisa mengaplikasinya atau mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari demi kehidupan mereka sendiri. Ciliwung nyawa kita, Ciliwung rumah kita, Ciliwung hidup kita, Ciliwung nyawa kita. Ciliwung Merdeka bersama masyarakat pasca bencana tahun 2007 itu mulai menggagas satu kegiatan bersama sebagai
kegiatan yang berkelanjutan berbasis lingkungan hidup. Nah, dari situlah kita bersama masyarakat mencoba melihat persoalan-persoalan pasca bencana dan realitas-realitas sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan yang selama ini terus-menerus menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, 5 hal ini kita kemas menjadi satu gerakan lingkungan hidup Ciliwung Hijau namanya. Dan akhirnya karena gerakan ini semakin kuat di tingkatan masyarakat, agar lebih independen dan lebih otonom, komunitas masyarakat ini melegalkan gerakan ini agar kelak di kemudian hari tanpa Ciliwung Merdeka, integritas dan independensi gerakan lingkungan hidup Ciliwung Hijau ini lebih bisa bergening, bisa terpublikasi secara otonom, menjadi satu identitas masyarakat sebagai wujud keswadayaan. Tujuan dari 5 program gerakan lingkungan hidup warga di Bukit Duri dan Kampung Pulau yang difasilitasi oleh Ciliwung Merdeka ini pada dasarnya sangatlah praktis dan sederhana, yaitu latihan keterampilan bagi warga agar nanti kalau warga kampungnya mengalami penataan dan perubahan wilayah yang berakibat pada penggusuran paksa mereka keluar dari kampungnya, di tempat yang baru, betapapun sulitnya, mereka akan tahu cara untuk bangkit, untuk bertahan hidup, untuk survive dari lingkungannya. Maka, kalau memang pemerintah benar-benar menggunakan prinsip BMW, bersih, manusiawi, dan berwibawa, tidak akan ada lagi penggusuran paksa, melainkan pemerintah ibu kota Jakarta ini harus mengintegrasikan 5 program lingkungan hidup yang telah dirintis oleh warga di komunitas pinggiran ini secara luar biasa. Didukung, diintegrasikan di dalam program-program pembangunan tata kota yang baru.